Lu tahu nggak? Pekan Apa? depan kan ada majelis taklim lagi. Duh, iya lagi. Gua sebenarnya rada males ikut majelis taklim. Iya kan? Iya. Soalnya gimana ya? Kita tuh sebenarnya nggak tahu sejatinya apa yang dipelajarin di majelis Iya taklim tuh. benar itu yang Tujuannya sebenarnya apa iya, gitu kan? yang nggak tahu. Kenapa harus ada majelis taklim gitu? Iya sama. Kita intinya belum kayak nggak tahu majelis taklim itu apaan sih gitu. Iya, ada Ustadz Ardan tuh. Oh iya li. Mending nanya langsung gak sih? Ayo, tanya yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bib? Alhamdulillah sehat-sehat. Lihat ya, alhamdulillah. Mana ya? Enggak, set. Dari mana? Dari masjid, set. Dari masjid. Duduk, duduk, duduk. Oke, Ustadz. Ada acara apa di masjid? Tadi habis ini, set. Habis asal toriko, set. Oh, asal toriko. Iya. Alhamdulillah. Ada berapa jus? Masih dikit, set. Saya, set. Habib banyak, set. Habis banyak ya, masya Allah. Udah mau hatam, set. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan cepat ya selesai. Amin, ya Allah. Selesaikan. Semoga Allah mudahkan semuanya ngafalnya. Amin. Amin. Gimana? Jadi gini, set. Afwan banget, Ya. kita berdua nih pingin nanya, boleh nggak, set? Boleh, boleh. Kan saya dengar-dengar nih, set, pekan depan tuh ada majelis taklim, set. Nah, Ya. kita berdua ini kurang paham, set, apa yang majelis taklim itu apa sebenarnya? Oke, oke. Iya, set, gitu, set. Kamu sama juga? Saya iya juga sama Ya, pertanyaan. kita berdua, set, sama. Oke. Kita kurang paham. Kalau teman-teman yang lain juga sama, kayak gitu juga. Ya, Iya, kayak kurang rata-rata. lebih. Rata-rata begitu. Iya, set. Iya, Oke. Ustadz. Jadi gini, majelis taklik itu sebenarnya panjangnya majelis qiraah wa taklik. Majelis membaca kitab dan mengomentari sedikit poin-poin yang ada di kitab tersebut. Sebenarnya ruhnya majelis qiraah wa taklik ini itu dari para ulama kita terdahulu. Nama majelisnya dulu itu ada yang mengatakan itu majelis sama, ada yang mengatakan majelis riwayah. Majelis sama dan majelis riwayah itu apa? Itu sebenarnya satu ruh, satu frekuensi. Majelis sama itu tugasnya seorang santri atau penuntut ilmu dengerin syekhnya khatamin kitab. Baca kitab, contohnya nih kitab ya. Ini kan tebel nih kitab ini. Nah, itu rata-rata majelis qiraah wa taklik atau majelis sama dan riwayah itu bukan kitab yang tebel. Tapi terkadang juga ada kitab yang tebel. Nah, seringnya itu kitab-kitab yang tipis dibaca dari awal ya sampai akhir dibaca khatam dalam satu majelis sama. Kemudian majelis riwayah setelah selesai khatam itu dikasih ijazah, kasih ajas tukum gitu. Ini saya kasih ijazah kitab ini sampai sang mu'alif kitab ini. Kalau hadis sampai ke Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Paham kan? Paham, Itu ruhnya. Nah, kemudian kenapa kok ada majelis sama, kemudian majelis qiraah wa ta'liq di Al-Fatih? Itu dulu ruhnya juga kembali ke zaman dulu para ulama terdahulu. Jadi gini, persis ulama itu seperti antum dulu. Antum kan dari mana, Bib? Antum, Bib? Dari Padang, Ustadz. Padang. Yazid. Saya dari Semarang. Semarang kan? Antum jauh-jauh kan? Iya. Antum menuntut ilmu, safar ke sini, ke situ daun untuk belajar di Madrasah Al-Fatih. Itu kan antum kan meninggalkan kampung halaman. Iya, Betul, Terus Ustadz. membawa bekal ya kan? Iya, set. Iya, Ustadz. Ulama dulu sama juga begitu, dari kampungnya ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu itu membawa bekal. Yang menuntut ilmu seperti antum ini apa selamanya di tempat ini? Enggak kan? Enggak, Ustadz. Maka bekal mereka pasti terbatas tuh. Bisa jadi bekalnya mereka hanya cukup setahun. Maka mereka harus pulang nanti untuk mengambil bekal lagi. Karena bekalnya nggak cukup, maka para ulama itu berpikir kalau seandainya para penuntut ilmu yang jauh-jauh ini menuntut ilmu di satu tempat itu contohnya di sini situ Daun, kalau hadiri majelis menghatamkan kitab ini terus dijelaskan lama itu kan kasihan. Maka para ulama berpikir para penuntut ilmu yang jauh-jauh ini harus dikasih bekal. Memang yang utama menghadiri majelis dijelaskan panjang. Seperti kita di Rosah itu, dijelaskan panjang kan? Iya, Ustadz. Tapi butuh satu momen yang para penuntut ilmu itu kalau pulang dia punya bekal. Dia punya oleh-oleh dari majelis ilmunya tadi itu, dari tempat dia belajar.
Maka dibuat majelis sama dan riwayah, tujuannya agar supaya sekali duduk seperti ini, sang syekhnya atau gurunya bisa menghatamkan berbagai macam ilmu, berbagai macam kitab. Dibaca itu, baca terus begitu. Dari awal sampai akhir dibaca. Ada yang bentuknya yang dibaca nazom, seperti kitab Al-Urjuza Al-Mi'yah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah itu kan nazom kan, Iya, pendek. Atau kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang anu pelajari itu, atau kitab-kitab yang lain yang halamannya 100 lebih dari 100, atau bahkan ada seperti yang tebal seperti ini. Biasanya kalau tebal seperti ini dikhatamkan beberapa majelis, 2 sampai 3 majelis. Nah, kan khatam banyak itu. Nah, itu dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Nanti kalau dia pulang ke kampung halamannya, dia punya kitab yang bersanad. Oh. Sekarang bayangkan, para penuntut ilmu itu seperti antum dari Padang, dari Semarang kan pulang jauh itu. Iya. Ada yang bawa yang berkendara pakai mobil. Kalau dulu pakai mobil nggak? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Pakai, kalau luar pulau kan dia harus menggunakan kapal. Iya. Kalau satu pulau yang nggak keluar pulau itu yang beda, yang bukan beda pulau, dia pakai unta, pakai kuda. Coba bayangkan kalau mereka pakai hewan tunggangan gitu, debunya gimana itu? Kan capek kan? Betul, Sayang Ustaz. banget, Ustaz. Nah, lihat, Pasti. itu semangatnya para penuntut ilmu. Dari kampung halamannya menuju tempat ilmu, ke majelis ilmu, dia seperti itu, effortnya itu. Tenaganya, fisiknya, pasti lelah kan? Itulah yang menyebabkan ilmu mereka berkah, meskipun hanya duduk di majelis ilmu. Oh. Gitu, Baik, Bib, baik, Ustaz. Yazid. Baik, Ustaz. Tahu kan Oke. sekarang ruhnya? Iya, Ustaz. Nah, Iya, Ustaz. sekarang tentang Al-Fatih, bagaimana kalau tentang majelis surah wa ta'liq? Ruhnya sama seperti itu. Sama. Ruhnya sama, menghadirkan supaya santri-santri Al-Fatih itu memahami bagaimana para penuntut ilmu dulu, ulama dulu itu menuntut ilmu. Jadi ada apa namanya, bentuk belajar itu seperti KBM di Rosah yang dijelaskan lama kata per kata. Ada juga jenis belajarnya seperti majelis qiraah wa ta'liq. Tugasnya hanya apa? Ngatamin kitab, baca kitab dari awal sampai akhir, kemudian kasih ijazah. Sehingga penuntut ilmu itu sudah pernah mendengarkan, sudah pernah membaca kitab itu dari awal sampai akhir khatam. Nah, di Al-Fatih ditambah satu lagi momennya, ditambah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya latihan juga para qori'nya dalam menjalankan atau mengamalkan ilmu alatnya. Oh, begitu. Jadi gitu ya, Ustaz. Iya. Oke, oke. Berarti waktu majelis talak gitar nggak ada KBM dong, Ustaz? Iya, Ustaz. Pasti seneng ya. Kalau KBM di Rosa nggak ada. Alhamdulillah. KBM di Rosa nggak ada. Oh. Terus termasuk halakoh, biasanya juga halakoh Quran juga nggak ada, biasanya difokuskan untuk hadiri majelis qiraah wa ta'liq. Mereka harus fokus menyimak agar santri itu mengetahui, oh ternyata di Islam itu, di peradaban Islam itu, momen-momen menuntut ilmu itu ada seninya loh, ada karakter memberikan ilmu itu variasi, banyak variasinya. Nggak cuma satu variasi, nggak cuma duduk seperti di Rosah kayak gitu tuh. Iya, Ustaz. Tapi ada temanya ngatamin kitab duduk begitu. Oh, iya, Ustaz. Itu salah satu variasi seperti itu. Kenapa? Itu sebenarnya kreatifnya para ulama kita memahami wahyu pertama. Oh. Apa wahyu pertama? Ya sih. Iqra bismillah. Betul. Wahyu pertama kan bacalah kan. Iya, Ustaz. Turunannya sampai seperti itu. Ada konsepnya seperti di Rosa, ada halakoh Quran, ada majelis qiraah wa ta'liq. Iya, Ustaz. Oh, jadi kita udah mendeng gitu, Ustaz. Terus ini saat tadi kan saya nanya kan tentang majelis taklid itu apa, Ustaz. Nah, terus sekarang ke kami itu bikin tahu, Ustaz, apa harapan, apa tujuan besarnya Ustadz dalam majelis qiraah wa ta'liq ini, Ustaz. Banyak persis seperti yang saya sebutkan tadi ya, dan juga seperti yang disampaikan oleh para ahli ilmu. Satu, memang mengamalkan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, agar supaya kita penuntut ilmu ini tahu kalau di Islam metodologi mengajar itu banyak. Nggak cuma seperti hadiri halakoh Quran, di halakoh di Rosah, tapi juga ada namanya majelis, metode dalam mengajarkan ilmu di Islam itu ada yang namanya majelis qiraah wa ta'liq. Membaca kitab diterjemahkan dari awal sampai akhir. Itu yang berikutnya juga agar supaya kita tahu
ternyata Islam itu mengajarkan kita itu mengajarkan kita agar supaya kreatif. Ini kan bentuk kreatif ulama kita kan, Iya, Betul, Ustaz. nggak mengekang, nggak membatasi. Kalau mengajar seperti di Rosah, Iya. ya kan? Mm-mm. Artinya kita diajari kreatif di peradaban Islam itu. Nah, diantaranya juga agar supaya kita tahu kalau para ulama kita dulu juga melakukan seperti ini loh. Jadi apa yang kita lakukan ini, yang dilakukan para ulama dulu nyambung. Jadi ini bentuk kebanggaan kita. Ternyata yang kita lakukan ini adalah tradisi para ulama dahulu. Itu beda loh, ruhnya beda, semangatnya juga beda, kualitas ilmunya juga beda, keberkahannya pun juga beda. Nah, berikutnya kita di sini kan belajar bahasa Arab kan. Iya, Betul, Ustaz. Nah, adanya majelis qiraah wa ta'liq tadi juga yang saya singgung, itu juga memberi wasilah agar supaya santri-santri kita semuanya ini mengamalkan ilmu alatnya, ilmu bahasa Arabnya itu. Baca kitab ini, contohnya baca kitab ini, ya, ini kan semuanya Arab kan, dari awal sampai akhir kan Arab. Iya. Nah ini kan butuh ilmu namanya nahwu, sorof, kosakata bahasa Arab. Nah yang dapat tugas membaca ini, para qori itu kan pasti menggunakan semua ilmu alatnya itu kan. Betul, Ustaz. Itu pasti bacanya, dibaca, oh ini kenapa bacanya begini, apa artinya. Itu salah satu manfaatnya majelis qiraah wa ta'liq. Maka kalau antum ditunjuk menjadi qori nanti di majelis qiraah nanti atau kapan saja, itu antum harus semangat. Karena itu momen mengamalkan, salah satu momen mengamalkan ilmu alat bahasa Arab antum. Dan masih banyak yang lainnya. Yang jelas dari majelis qiraah wa ta'liq ini kita akan tahu Pak, kalau peradaban Islam itu sangat kaya dengan metode menyampaikan ilmu. Gitu Habib sama Yazid. Oke, Ustaz. Gimana? Jadi alhamdulillah kita sekarang udah mulai paham lah, Ustaz. Kamu ya? Gimana tentang majelis taklik ini. Seru nggak? Seru, Ustaz. Masalah Masyaallah. Ustaz, insyaallah. Harus ini Insya Allah. apa? Harus semangat. Iya, Pertama itu, yang kedua sampaikan juga ke teman-teman antum. Ini kan antum yang ini momen antum berdua nih. Iya, Habib iya, sama Yazid nih yang ketemu qadarullah, ketemu dengan saya. Iya, Ustaz. Sekarang tahu ruhnya kan? Nah, Alhamdulillah. sekarang tugasnya antum menyampaikan itu semuanya ke teman-teman antum. Ya kan? Betul, Ustaz. Insyaallah. Oh, teman-teman, ternyata majelis qiraah wa ta'liq itu begini nih. Ruhnya Iya. itu. Hmm. Jadi nggak sekedar kita datang kemudian nggak ada KBM, nggak ada ini, tapi ternyata di balik itu semuanya kita diajari bagaimana dulu para ulama itu menuntut ilmu dan kreatifnya para ulama dalam majelis ilmu. Betul, Ustaz. Gitu kan? Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum. Habib sama Yazid, semoga Iya, Allah mudahkan ya. Oke, Belajar. Ustaz. Semangat. Oh iya, Ustaz. Satu pertanyaan Apa? lagi. Kira-kira kitab apa atau pembahasan apa yang bakal dipakai buat Iya. majelis taklik di minggu depan, Ustaz? Oke. Kalau Udah aja, saya Ustaz. du- Keluarnya aja. udah saya duga ini. Antum pasti akan tanya ini. Iya, Ustaz. biar kita Kebiasaan antum. bisa lebih Gini. siap kan, Ustaz? Kitabnya seru banget. Kitabnya keren. Saya kasih satu clue saja. Kitab ini yang saya pernah baca. Kitab ini menjadi wasilah masuk Islamnya pendeta. Masya Allah. Keren tuh. Iya. Kayak seru tuh. Seru kan? Iya, Ustaz. Ya, dari tema Lihat, seru buat Lihat ini. Ini salah satu manfaatnya juga. Kalau kita belajar ilmu para ulama, membaca kitab dari awal sampai akhir, kita nanti akan tahu kenapa kitab ini ditulis. Oh. Ternyata salah satu sebab kitab ini ditulis menjadi wasilah masuk Islamnya pendeta zaman itu. Widih. Tahu nggak? Cakep, Ustaz. Itu Keren, dia. keren. Itu kreatifnya ulama kita. Semua momen itu menjadi wasilah untuk memberikan hidayah pada semua makhluk Allah yang di muka bumi ini. Masya Allah. Antum nanti kalau sudah selesai dari belajar di Madrasah Al-Fatih, antum harus punya ruh seperti itu, semangat seperti sang mu'alif kitab tadi itu. Dimanapun antum tempatnya, antum bisa menebarkan dakwah. Insyaallah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Doakan kami. Ustaz. Insya Allah kita doakan semoga antum dimudahkan dan teman-teman antum dimudahkan semuanya. Jangan lupa pesan saya, sampaikan pesan ini ke semua teman-teman antum. Insya Allah. Ustaz. Nikmatnya majelis qiraah wa ta'liq. Nanti Insya akan Allah. saya Oke, Habib? sampaikan. Alhamdulillah. Oke Yazid. Bisa. Barakallahu fikum. Ya. Ada lagi nggak? Atau mau lanjut ke Sakan? Oh, silakan, kita Ustaz. balik ke Udah, Sakan, Ustaz. Ustaz. Ya. Oke. Ini udah Ustaz. Maafan ganggu kalau waktunya, Ustaz. Ya Afan, nggak apa-apa. Barakallahu Baik, fikum. Yazid, Habib, Syukran, Ustaz. Afan. Semoga Allah mudahkan ya. Alhamdulillah.